Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Aisyah Utami, Anggiani, kemudian Anima Alfi, Dwi Mustika Sari, dan saya sendiri Sri Tanti Mulyamaini. Untuk slide selanjutnya yaitu apa sih air dan mineral itu? Air adalah zat yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk yang berada di bumi. Jumlah air dalam tubuh manusia rata-rata 60% dari berat badan tubuhnya. Kemudian apa sih mineral? Mineral adalah komponen anorganik yang terdapat pada tubuh manusia. Berdasarkan dari kebutuhannya, mineral terbagi menjadi dua kelompok, yakni mineral makro dan mineral mikro. Selanjutnya adalah klasifikasi mineral. Jadi berdasarkan jenisnya, mineral ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mineral organik. Mineral organik ini adalah mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita, seperti nasi, air, ikan, telur, dan sayur-sayuran, serta buah-buahan atau vitamin tambahan lainnya. Yang kedua ada mineral anorganik. Mineral anorganik ini adalah mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contohnya timbal hitam dan sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi mineral. Yang kedua berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada mineral makro. Makro diperlukan untuk membentuk komponen organ di dalam tubuh. Berikut yang termasuk ke dalam makro mineral. Yang pertama ada natrium atau Na. Yang kedua ada klorida atau Cl. Yang ketiga ada kalium atau K. Yang keempat ada kalsium atau Ca. Yang kelima ada fosfor atau P. Yang terakhir ada magnesium atau Mg. Yang kedua ada mikromineral atau mineral mikro. Mineral mikro yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah sangat sedikit dan umumnya dapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Berikut termasuk ke dalam mikromineral. Yang pertama ada zat besi atau Fe, yang kedua ada zinc atau Zn, yang ketiga ada yodium atau I, yang keempat ada selenium atau Se, yang terakhir ada tembaga atau Cu. Selanjutnya mineral yang terdapat di dalam tubuh, yang pertama ada kalsium atau Ca. Rata-rata tubuh pria dewasa yang sehat mengandung 1 kg kalsium atau Ca. Wanita 800 gram dan bayi baru lahir 30 gram atau 1 milimol sama dengan 40 mg. Lebih dari 95,5% dari Ca terdapat pada tulang dan gigi, sisanya sebagian besar di intraseluler. Dan yang kedua ada fosfor. Fosfor terlibat dalam pembentukan hidroksil apatit atau Ca-fosfat dalam tulang serta ester organik seperti ATP dan fosfolipid, DNA dan RNA. Dari 700 gram total fosfor tubuh atau dinding sebagai P, 85% ditemukan di tulang dan hanya 1% dalam cairan ekstraseluler. Yang ketiga yaitu magnesium. Total magnesium di dalam tubuh yaitu 1000 mol, dari yang hanya sekitar 1% berada di dalam cairan ekstraseluler dan sekitar 65% dapat ditemukan di tulang yang dapat dimobilisasi. Magnesium juga merupakan ion intraseluler yang khas. Asupan magnesium yang direkomendasikan dapat dilihat di dalam tabel berikut. Selanjutnya yang keempat yaitu natrium klorida. Natrium klorida secara kuantitatif yaitu ion natrium dan klorida yang merupakan ion terpenting dari kompartemen ekstraseluler, menentukan volume totalnya dan tekanan osmotik. Tabel di sebelah yaitu tabel yang menunjukkan jumlah natrium klorida yang normal atau yang dibutuhkan di setiap umurnya. Yang kelima yaitu kalium. Rata-rata total kalium pada tubuh wanita yaitu sebanyak 100 gram dan pada tubuh pria yaitu 150 gram. Untuk tabel yang di sebelah itu adalah tabel di mana jumlah kalium yang dibutuhkan pada setiap usia manusia. Selanjutnya yaitu ada zat besi dan iodin. Untuk zat besi di sini
sangat penting nutrisinya, yaitu pada infan usia 0 sampai 6 bulan yaitu 0,27, kemudian usia 7 sampai 12 bulan yaitu 11, anak-anak 1 sampai 3 tahun 7, dan anak-anak usia 4 sampai 8 tahun 10. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan usia 9 sampai 13 tahun yaitu 8 mg per day. Kemudian untuk laki-laki usia 14 sampai 18 tahun yaitu 11. Kemudian perempuan usia 14 sampai 18 tahun yaitu 15. Kemudian untuk wanita premenopause itu 18. Kemudian laki-laki dan perempuan post menopause lebih dari sampai dengan 19 tahun yaitu 8. Kemudian untuk wanita hamil 14 sampai 50 tahun yaitu 27. Lalu untuk wanita menyusui 14 sampai 18 tahun 10, dan wanita menyusui umur 19 sampai 50 tahun yaitu 9. Kemudian iodin, yaitu satu-satunya fungsi iodin yang diketahui adalah berperan dalam hormon tiroid. Selanjutnya untuk fungsi dari mineral, yaitu sebagai komponen penting senyawa dalam tubuh sebagai penyusun struktur tulang dan gigi atau kalsium dan fosfor. Kemudian kofaktor atau metaloenzim dalam reaksi biologis. Kemudian yang ketiga fasilitator penyerapan dan transport zat gizi. Yang keempat yaitu menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Kemudian menjaga keseimbangan cairan tubuh, pengantar impuls saraf, dan regulasi kontraksi otot. Kemudian untuk penyakit akibat kekurangan air dan mineral, yang pertama yaitu kekurangan kalsium atau hipokalsemia saat masa pertumbuhan dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan seperti tulang rapuh, kurang kuat, dan mudah bengkok. Sedangkan kelebihan kalsium dalam tubuh atau hiperkalsemia dapat menyebabkan gangguan ginjal atau batu ginjal, konstipasi atau susah buang air besar, dan sering menyebabkan gejala kelainan fungsi otak seperti gangguan emosi, kebingungan, halusinasi, dan delirium atau penurunan kesadaran. Selain itu, defisiensi magnesium dapat mengakibatkan terjadinya kontraktilitas dan berkurangnya relaksasi pembuluh darah sebagai respon terhadap unsur neurohormonal atau prostaglandin dan aminabeta adrenergik. Jika kadar magnesium ekstraseluler rendah, maka akan meningkatkan influx kalsium dan terjadi peningkatan kontraktilitas pada otot polos. Selanjutnya ada plan nutrisi pada kondisi khusus. Yang pertama yaitu kondisi ibu hamil. Untuk vitamin dan mineral, ibu hamil membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Vitamin di sini membantu berbagai proses dalam tubuh seperti pembelahan dan pembentukan sel baru. Mineral juga berperan dalam berbagai tahap proses metabolisme dalam tubuh, termasuk pembentukan sel darah merah, yaitu ada zat besi. Kemudian dalam pertumbuhan, misalnya ada yodium dan seng, serta pertumbuhan tulang dan gigi, ada zat kalsium. Yang selanjutnya ada air. Air di sini berfungsi untuk mengangkut zat-zat gizi lain ke seluruh tubuh dan membawa sisa makanan keluar tubuh. Ibu hamil disarankan untuk menambah asupan cairan sebanyak 500 ml per hari dari kebutuhan orang dewasa pada umumnya minimal 2 liter per hari atau setara 8 gelas per hari. Kebutuhan pada ibu hamil lebih banyak lagi karena perlu memperhitungkan kebutuhan janin dan metabolisme yang lebih tinggi menjadi 10-13 gelas per hari. Plan nutrisi pada kondisi khusus yang kedua yaitu lansia. Pada lansia, fungsi ginjal menurun sesuai dengan usia sehingga kebutuhan air tubuh berkurang menjadi 1.600 sampai 2.250 ml per hari bergantung pada jenis kelamin, kegiatan fisik, dan usianya. Sebanyak 2/3 dari jumlah tersebut dipenuhi dari air minum, yakni 1 sampai 1,5 liter atau setara dengan 5 sampai 7 gelas per hari. Agar ginjal tidak bekerja keras, air minum yang disarankan adalah air putih atau air bening yang telah diproses agar aman.
Plan nutrisi pada kondisi khusus. Yang ketiga di sini pada balita atau bayi, yang mana penurunan kadar mineral diperlukan karena bayi baru lahir belum dapat mengekskresikan dengan sempurna kelebihannya, sehingga kandungan mineral dalam susu formula memang lebih rendah yang terdapat pada ASI. Selanjutnya, selain tadi ada pada bayi atau balita, poin keempat di sini pada anak, yang mana cairan air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia secara umum, yang mana asupan air yang kurang akan menimbulkan masalah kesehatan. Begitupun sebaliknya, asupan air yang melebihi juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, khususnya pada anak yang menderita penyakit ginjal dan gagal jantung, yang mana kebutuhan rata-rata cairan untuk anak sekolah adalah 1 ml per hari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.